Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna syaikhul mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari barakatihi fid dharaini amin. Mahabbatullah, ya. Cinta kepada Allah. Selanjutnya, wa min a'dhami ma yadullu ala mahabbatillah husnul ittiba li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wa amma ridha anillah fa huwa halun syarifun azizun. Qala Allah Ta'ala, "Radiyallahu anhum wa radu an." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Innallaha bihikmatihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yakin war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal kharaja fi syakki was sukhti." Al-hadis, ya. Kemudian satu amalan yang menunjukkan tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha mengikuti, menjalankan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Kanjeng Nabi itu juga termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena cinta itu ketika kita menjalankan, ya, perintah yang kita mengaku cinta kepadanya, ya. Kita cinta sama seseorang, ya. Pastikan mafhum kita tahu, ya. Opae gelem dikongkon, ya. Pasti kasmaran, ya. Mas, aku susulan aku ndek kene, was. Budal wis, ya. Budal. Krono apa krono cinta, ya. Enggak tahu, walaupun akhirnya, ya, menjaga jodohnya orang lain. Ya. Itu definisi cinta. Ya, alaysa kullu muhibbin yuhibbu ayakhluwa bihabibu. Ya, setiap orang yang cinta, pecinta itu wong sing seneng pasti seneng dia menyendiri berdua dengan yang dicintainya. Ya, seseorang yang cinta kepada seorang wanita, seorang gadis, pasti dia berusaha kepingin berdua tok. Ya, dunia milik berdua, yang lain masih ngontrak. Ya. Seseorang yang cinta kepada orang tuanya, dia akan berusaha, ya, menggapai ridho kedua orang tuanya, ya. Seseorang yang cinta sama jabatan, ya, cinta sama jabatan, maka dia akan berusaha mati-matian mempertahankan jabatan itu, ya. Seseorang yang cinta sama harta bendanya, maka dia akan berusaha, ya, yopo harta bendaku iki awet langgeng apik, ya, gak rusak kan, ya, apapun itu. Karena cinta itu termasuk satu motivasi yang utama di dalam melakukan segala hal di dalam kehidupan manusia. Itu namanya cinta. Terlepas apapun itu, cinta positif ataupun negatif. Tapi yang paling tinggi, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kan sama, ya, kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana menjadikan Allah itu cinta sama kita, ya. Allah menyuruh kita menjalankan ketaatan, ya. Maka kita sholat, puasa, zakat, menjalankan kewajiban itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi lek buktine cinta ambek kepeksa niku apa? Ya, ketika kita di dalam menjalankan ibadah gak ada sing abot, tidak merasa itu sebagai beban, maka itulah cinta, ya. Tapi kalau kita masih merasa ketika menjalankan itu, waduh iki apa kok aras-arasan abot iki, ya, itu belum disebut cinta, ya. Jadi cinta itu ketika kita menjalankan segala hal yang disenangi, diperintahkan oleh yang dicintai, ya, itu kita tidak merasa berat. Om Alif. Oh, ya, Alifnya. Jadi itu, ya, gampangnya ya seperti itu. Kita cinta sama istri kita,
Maka kita akan menjalankan ya apa carane bojo iki seneng. Kita cinta sama anak kita. Kita berusaha ya, memberikan yang terbaik untuk anak kita. Kita cinta sama guru kita, maka kita berusaha ya apa menjalankan apa sing diperintahkan oleh guru, baik guru sekolah, guru agama, guru hal dalam apapun juga. Ya, kita cinta pekerjaan. Ya. Kita cinta pekerjaan, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Berusaha semaksimal mungkin. Ya. Bagaimana? Maka kita akan menjalankan pekerjaan itu tidak menjadi berat. Itu disebut dengan cinta. Makanya ada satu ungkapan lek kepingin delok cinta yang sebenarnya itu gak usah atau lihat orang tua kita. Ya. Bagaimana mereka membesarkan kita. Ya. Orang tahu njaluk balasan. Ya. Gak tahu njaluk balasan ya. Mereka melakukan apapun untuk kita. Ya. Gak usah nyari buku motivasi apa cinta ya, gak usah ya. Lihat orang tua kita. Ya. Itu contoh cinta yang paling tulus. Ya, ayah ibu kita. Itu mereka berjuang untuk kita. Gak usah ndelok drama Korea apa ya tinggi gak usah. Ya. Ada di orang tua kita. Sama halnya juga ketika kita nikah rumah tangga. Lihat orang tua kita. Ya, bagaimana orang tua kita. Itu contoh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makanya ada satu ungkapan, kalau kamu kepingin melihat ya cinta yang tulus itu ya orang tua kita. Ya. Maksudnya dalam hubungan sesama manusia ya. Beda dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masuk lebih dalam, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya orang tua kita. Ya itu ya. Jadi gak usah golek contoh sing liya. Ya, jadi seperti itu. Maka kita pun nanti juga akan melakukan hal yang sama ketika kita wis rumah tangga punya anak. Oh, tibakno koyo ngene ya. Orang tua itu berjuang untuk anak itu seperti ini. Ya. Yang penting jalani bismillah ya. Tetapi ketahuilah bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk keluarga kita ya. Ketika kita menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, golek ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap lelah kita, capek kita ya, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tua kita juga akan mendapatkan hal yang sama ya. Jadi misalnya sampean sholat, melakukan ibadah apapun ya. Walaupun belum kurung nikah, itu orang tua kita dapat pahala. Kenapa demikian? Ya. Sing ngajino kita siapa? Sik cilik ditono daftar ngaji, diajak nang ustaz iki nang kiai iki. Sik cilik anggere diajari sholat orang tua kita nggak bisa, tapi diterno nang ini wong sing ngerti agama. Ya. Jangan dianggap orang tua kita enggak dapat pahala, dapat. Ya, yo gurune yo wong tuane dapat. Ya. Setiap apa yang kita lakukan. Maka ketika kita berusaha ya, berusaha menjadi anak yang soleh ya, maka anak kita pun jadi anak yang soleh untuk kita ya. Jadi itu intilah satu gambaran cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Maka ketika kita kepingin golek ridhane Gusti Allah ya delon koyo iku ya. Makanya disebutkan ya, doa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagian kecil diberikan sama orang tua kita ya. Orang tua terhadap anaknya. Bagaimana? Kok nutak orang tua itu ya kan? Makanya di dalam hadisnya Kanjeng Nabi kan disebutkan ya, bahkan orang tua itu ya, bagaimana orang tua itu perhatian sama anaknya. Ketika sahabat tanya, lah Gusti Allah itu berarti lebih. Ya, makanya bersama Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu lebih daripada kok ibu ini. Ya, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Ya, seperti itu. Itu contoh yang gampang ya. Makanya contoh di antara tanda-tanda kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berusaha mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ya, ayat ini termasuk sebab turunnya ayat ini, jadi asbabun nuzulnya itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Loh, kami itu juga cinta kepada Allah." Ya. Kami itu cinta Allah melalui kitab Taurat Nabi Uzair. Ya.
Orang-orang Nasrani juga mengatakan demikian, ya. Kami itu cinta sama Allah, kami itu paling cinta sama Allah, ya. Maka turunlah ayat ini. Kalau kalian cinta kepada Allah, ya ikuti aku. Ya. Ikutilah aku, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi ampun dan lagi Maha penyayang. Ya. Jadi ya, ayat ini turun, salah satu di antara sebab turunnya ayat ini juga dari peristiwa ini. Jawaban dari orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, ya, Pak, jadi saat turunnya kamu memerintahkan menyembah Allah, kami ini yang paling cinta sama Allah. Itu kata orang-orang kafir. Tapi kan realitanya mereka menyembah berhala, ya. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini sudah tahu, ya, bahwasanya Tuhannya mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani ini tahu, ya. Tapi ketika mereka tahu ternyata penutup para nabi bukan dari golongan mereka. Sudah sering kan disampaikan, ya. Orang-orang Yahudi itu nabinya siapa? Nabi Uzair. Ya, orang Nasrani Nabi Isa alaihissalam, ya. Ternyata penutup para nabi bukan dari kalangan mereka, tapi dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil sudah disebutkan, ya. Tapi kan mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa ammar ridho anillah, sedangkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa halun syarifun azizun, ya. Itu termasuk satu perkara yang sangat mulia, ya. Jadi juga termasuk diantaranya, ya, kalau kita menjalankan ketaatan, ya, menjalankan kewajiban, niatkan dalam hati kita, ya Allah, kula niki salat, ya, menjalankan amal soleh apapun bentuknya, niatkan, ya Allah, kula niki amalan ini sebagai bentuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, niatkan seperti itu, ya. Sebagai bukti, ya, dari ayat ini, ya, mengikuti kan husnul ittiba di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin dari segi amal kita jauh, masih banyak kekurangan, ya. Tapi kan cinta itu akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Cinta itu akan menjadikan sesuatu yang sedikit itu menjadi banyak. Cinta itu akan menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi berkualitas. Ya. Jadi seperti itu, ya. Bersungguh-sungguh teman-teman, ya, melok jalani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Masyhur kan di dalam cerita yang sering kita dengar, ya. Ada orang Badui tanya sama Kanjeng Nabi, ya. Jadi orang Arab dusun Badui, ya. Itu kan mereka kalau tanya sama Kanjeng Nabi itu langsung wis gatek tendeng aling-aling, ya. Jadi kadang langsung ngadeg tengah-tengah Kanjeng Nabi itu langsung ngomong, ya. Ya Muhammad, mata sa'ah, ya. Kapan kiamat itu, ya? Ya. Ya Rasulullah, jenengan nyebutno kiamat iku ngene nanti orang ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ya, keadaannya seperti ini. Terus kapan sih kiamat itu? Ya, kapan sih kiamat itu? Ya. Para sahabat saat itu kaget dengan pertanyaan ini, ya. Guru ngopo-opo wis takon kapan kiamat, ya. Sama Kanjeng Nabi tidak langsung dijawab, ya, tapi ditanya balik sama Rasulullah, ya kan, ya. Wa ma'adattalaha, ya. Kon apa yang sudah kamu siapkan, ya, untuk menghadapi kiamat itu, ya. Dijawab sama si orang Badui ini, kalau bahasa gampangnya, Rasulullah, aku ki salat wis ngene iki, ya. Tapi aku cinta jenengan. Aku gak duwe amal apa-apa, tapi ya aku cinta jenengan, ya. Aku cinta kamu ya Rasulullah, gitu tak. Ya, makanya hadis ini menjadi jawaban, juga menjadi kabar gembira bagi para
sahabat saat itu. Sing paling disenangi, bahkan sahabat Anas bin Malik juga mengatakan, ini hadis yang paling tak senangi. Ya, ini paling hadis yang paling membahagiakan saya. Ya. Apa itu? Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Anta ma'aman ahbabta, ya. Kamu nanti dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Kita cinta Kanjeng Nabi, ya nanti kiamat kumpul dengan Kanjeng Nabi. Kita cinta selain Kanjeng Nabi, ya nanti kiamat dikumpulkan dengan mereka. Ya, dengan orang-orang yang kita cintai selain Kanjeng Nabi. Ya, makanya sampai sahabat mengatakan, waduh. Jadi krono wasilahe wong Arab, wong Baduy gimana? Ya, sahabat itu masih punya rasa optimis. Ya, bondo cinta nang Kanjeng Nabi. Ya. Lek bondo cinta itu berarti kudu ono bukti. Ya, mek cinta tok tapi gak nglakoni ibadah ya Pak Pok ya. Ibarat sampean kepingin oleh ijazah, kepingin oleh SIM tapi gak gelem ujian. Lek nembak deh. Ya, kepingin oleh ujian SIM tapi gak gelem foto, gak gelem nyerahno data, masuk ndak? Ya kan, masuk nembak. Ini data putih, gak oleh, gak iso kan? Ya, jadi seperti itulah syaratnya. Ya, jadi itu bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun amal ibadah kita niat ya sebagai bentuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu. محمد الوسيلة الفضل الشر درجات العليا الرفيع وابعث مقام محمود التي وعد يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهم كما ربوني صغارا وبارك لي في اولادي واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك واسكن برهم اللهم بارك لي في اولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك واسكن برهم اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمحفظة الدائمة في دين وذل الآخرة وطول الأمة في طاعتك وطاعة رسولك وحسن السلام عليكم ورحمة الله. Jadi bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. So, kalau bahas ini sebenarnya panjang, jadi ada pembahasan sendiri ya. Kita lanjutkan. Wa amar ridha anillah fa wa halun syarifun azizun. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maksudnya apa? Maksudnya ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita ya, baik zahir batin maupun keadaan kita ya. Qala Allah Ta'ala ya, radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ridho ini adalah sesuatu yang paling agung ya. Bahkan ya ahli surga itu ketika mereka ditanya setelah mendapatkan semua kenikmatan itu masih Allah berikan lagi yang terakhir itu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Gusti Allah itu nek seneng, nek cinta kepada satu kaum, maka Allah akan nguji mereka. Ya. Ya, jadi diuji. Allah itu kalau cinta kepada satu kaum, pasti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Ankabut ya, ya, ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mereka tidak diuji sama Allah? Pasti diuji. Setiap dari kita itu pasti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ujian itu ya kadang tidak terasa. Ada kalanya juga ujian itu sangat berat. Ya. Jadi sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan hati kita ya, menyusahkan kita, nggak ada sumpah, itu juga termasuk ujian ya, dalam hal apapun itu ya. Makanya disebutkan faman radiya falahur ridho. Sapa sing ridho terhadap ujian tersebut, maka mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Seperti satu contoh ya, kayak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kurang berat apa ujian mereka? Ya, tapi coba mereka ridho. Ya, mereka ridho. Ya, kalau orang melihat seakan kayak susah. Ya. Tapi ketika mereka ridho, maka ya mereka hidup di dunia mek dilu. Ya, tapi mendapatkan predikat syahid di akhirat. Ya, enteng kan enteng bagi singgul. Ya, mereka menjalani berat. Ya, makanya harapan kita ya semoga Allah berikan kemenangan ya kepada saudara-saudara kita ya. Allah angkat ujian tersebut. Kalau kita kan ujiannya enteng ya, paling ya wah yai akhir bulan ono tagihan aduh siapa ini ya itu kok ngono tapi ya kalau kita itu kena ujian ngono wis ngopi rokokan ya ya tolong sedotan alhamdulillah ya selesai enggak masalahnya rokok entek sumpah meneh ya ya tapi kan setidaknya ya kita enggak terlalu larut dalam kesedihan gitu ya. Jadi bahkan disebutkan kejojok rito itu juga ujian ya. Misalnya ya mulai kerja, mulai nyambut gawe, kudanan, akhirnya masuk angin, awake loro kabeh itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo sengaja golek ya, mulai kawasan tok udan-udan ya, itu namanya guru tawakal itu jenenge ya. Ini kan kemarin dibahas ya. Lut kok gak jas hujanan? Menghadang rahmat Allah ya. Oh, jangan tawakal di sini ya, jas hujanan ya. Boleh terus ya, tetap tembus ya sudah bismillah. Ya, menen dua arek cili. Ya. Mau alwi apa jenenge? Terus anu gak apa-apa wis tawakal iki jenenge ya. Masake reges pulang iso ngrepoti sing wedok di omah ya kan ya. Sumpah opo waduh kok kurang ono garapan kalau oleh proyek nek sumpah ya. Itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang buka usaha ya, dagang sepi ya. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dikai lancar rame itu juga ujian ya. Lek ridho ya. Jadi ketika ujianku sing enggak enak terus kita ridho ya. Terus kita ridho itu bentuknya dalam bentuk rasa sabar ya. Waduh wis ya Allah Gusti kula ridho ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad ya. Ya Allah tak pasrahkan sama urusanku kepada Allah. Allah itu Maha tahu dengan keadaan hambanya. Ini kalian amalkan ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad ya. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib 11 kali ya. Kayaknya sudah ditulis kayak dulu ya insya Allah ya. Tapi mungkin lali catatannya apa hilang gitu kasarnya. Hasbunallah ni'mal wakil 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad ya 11 kali. Ya. 11 kali sambil megang dada ini. Misalnya ada punya urusan hajat sing kita misalnya nggak tahu jalan keluarnya apa. Ya, baca ayat itu. Terus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan dalam hati wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad ya Allah ya. Aku serahkan ya semua urusanku kepada Allah. Ya. Allah Maha tahu dengan keadaan hambanya. Ya, itu plong. Kalau kita punya masalah kayak gitu, terus wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun ya. Pentukan kurang masuk lah gitu itu ya. Tapi sambil sholat ya. Sambil zikir kayak gitu ya, pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau orang itu ridho ketika dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, bentuk ridhonya adalah syukur ya. Jadi kalau dikasih ujian kudu ridho, bentuk ridhonya apa? Sabar ya. Kalau dikasih nikmat ridho, bentuk ridhonya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alhamdulillah ternyata Allah masih berkenan memberikan amanah sama kita, nikmat sehat umur, nikmat rezeki ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan ridho. Makanya juga ya sehari
Ya, setiap hari itu kita jangan lepas dari membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya, kalau dalam beratul latif kan dibaca 3 kali. Ya. Jadi minimal pagi 3 kali, ya. Habis sholat maghrib malam 3 kali atau sore. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian ya, sopone wong sing ridho nalikane diuji sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya, diuji mbek Gusti Allah dikek lara untu, ya. Ya, wis loro alwi lara untu ya. Hamir toko tulinan dong 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 dong. Amin ya. Aduh, ya sini tuh ya. Ada cilik wali yang gitu ya. Katanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu ya, as-sabi nisul wali. Ya. Anak kecil itu setengah wali. Ya. Itu di dalam kumpulan ya kalamnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Cuman bedanya kalau wali itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah arek cilik bener gak taat tapi ndak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau wali itu mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lek arek cilik ya bener gak taat, tapi mereka ndak pernah maksiat. Ya, makanya nisful wali. Ya, jadi arek cilik itu setengah wali ya. Tapi ojo anu yang meronang sambil untuk menukai banyu tangannya spor. Untungan ini. Ya, jadi anak kecil itu makanya coba lihat ya. Kenapa sih anak kecil itu disebut wali? Wali itu kan kalau kita lihat wajahnya kan seneng. Ya, karena mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba sampean ndelok arek cilik. Ya. Lutfi ndelok anake lak seneng. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah maksiat. Ya, ndelok Hamidi kadang gemes tapi ya. Karena tidak pernah maksiat. Ya, tapi lek misalnya kene ndelok koncone dhewe iki misale. Ya apa? Sumpah tekani ya. Iya, Boy. Waduh, apa mau menit apa sumpah apa jeneng ngono ya. Ya, Assalamualaikum. Ayo jagongan. Waduh, arek iki menit kok ya. Kali padha-padha nglakoni dosa, ya, tidak lepas dari perbuatan dosa. Makanya kalau kita lihat ya, makanya kan ciri-cirinya wali kan apa? Kalau kita memandang wajahnya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian tapi setengah itu ada lagi orang tua kita. Ya, orang tua kita memandang wajah orang tua itu juga mendapatkan pahala. Ya, maksudnya dengan memandang pandangan ridho, cinta, seneng. Ya, untuk pandangan sumpek loh. Naudzubillah min dzalik kalau sampai ya. Orang tua nih, ini ya jangan ya. Tapi lihat orang tua kita terus memandang tok ini loh. Ya, apa lu kan aku lu. Buatan Pak, sik kula kepengin ngrontongno dosa nih loh ya. Ya, mandang istri kita. Ya, marang istri kita ngomong-ngomong nang omah, Dek. Apa Mas? Kesurupan aja. Enggak, sih aku ini ngerontokno dosaku iki lho. Ya. Jadi memandang pasangan halal itu pahala. Ya, mandang tok lho ya. Pahala. Apa meneh megang ya. Apa meneh wis selanjutnya ya. Apa meneh di Smackdown. Ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi berarti tingkatan wali kok ono akeh ya. Ono wali alek cili, ono ya. Ono wali orang tua kita, ya. Ono wali istri kita juga, ya. Istri pun juga sama, ketika memandang suaminya dengan pandangan sing ridho, seneng, ya. Itu juga dapat pahala. Ya boleh di hadis itu. Ya. Khairul mar'ah idza nadartahu sarotka. Ya, wong wedok sing apik kok apa sih? Lek didelok nyenengno awakmu. Bukan berarti syaratnya kudu good looking, enggak, ya. Waduh, bojoku gak good looking berarti gak masuk, bukan. Maksudnya iku kon delok itu awakmu ora sumpek gitu loh, paham? Maksudnya. Ya. Lihat itu ya Allah. Adem ya gitu ya. Ya Allah, dilihatnya kok adem ya gitu ya. Jadi kok mulai ya kalian misalnya kalian pulang ke rumah ya, gombal nang istri dulu pahala. Ya, gombal nang istri pahala. Misalnya moro Lutfi mulai nang omahe ya. Dik, aja longgo kono, Dik. Apa akeh semut e. Lho apa sih Mas? Gak ono ya, boleh sampean manis ya.
Ya, moro alif, moro ngomong bojone, "Dik, kok ya jare hawane panas ya. Tapi tanganku kok moro adem ya." Loh, apa Mas ya polane sampean sejuk di hatiku sejuk di hatiku ya. Ya gak apa-apa, ngombalan bojomu halal dan barokah. Tur juga oleh pahala. Gak apa-apa Mas ya Goro. Ya. Jadi seperti itu ya. Di misalnya nggodha bojoe pun juga pahala. Ya, nggodha bojoe pahala. Ya. Umi itu lek ambek apa yo guyon. Ya, walaupun wis akeh putune ya guyon. Ya. Guyon. Gitu loh, Wi. Ya. Jadi itu bedanya. Jadi ya kalau di dalam hadis kan ya tula ibuha wa tula ibuka. Ya. Wis padha seneng-seneng dulinane. Ya. Ya. Maksudnya muasyarah dengan baik. Ya, muasyarah dengan baik. Wis halal oleh pahala. Lek pacaran kan delok tok dosa, ya. Nah, iki pacaran halal wisan. Ya. Wis pacaran halal namanya, ya. Jadi itu. Waman sakhita falahu sukhut. Tapi lek wong iku diuji terus dia itu gak terima, ya. Gak terima dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah setiap kali memberikan ujian itu juga akan memberikan hikmah setelahnya. Allah akan memberikan karunia setelahnya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang hamba tujuannya apa? Cek gugur dosa-dosanya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang hamba itu seperti perumpamaan ya, mau dikasih karunia yang lebih besar. Ya. Tapi ono sing nyumpeti. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya ya, ono botol ya, ono botol iki bening ya, mau diisi air yang jernih. Ya. Tapi ndek tempat jalan masuknya itu ada kotoran-kotoran. Ya. Ono sing perlu dihilangkan. Maka bagaimana caranya? Kita tuh akan memberikan botol itu kan, dikocok bersih ya kan, ya sampai tuntas. Ya, seperti itulah perumpamaannya. Ketika Allah mau ngasih nikmat yang lebih besar, maka kadang Allah berikan ujian. Lek ridho, ya, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lek kita kan kadang pinginnya ya anu Gusti Allah kayak nikmat itu ya ditambah terus ngoten nih Gusti Allah, gak kayak ujian ngono ya. Kita kan maunya seperti itu ya, tapi kan Allah ya faluma ya Allah maha berkehendak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau ya. Kemudian ya ini ya selanjutnya dalam hadis ini coba ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya, Allah menjadikan ar-rauha wal farha fil yakini waridho. Allah menjadikan ketenangan dan kegembiraan itu di dalam ketika kita merasa yakin dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tenang, hati ini tenang. Terus gak merasa sumpah, gak merasa susah ya. Itu ada di dalam ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian waja'ala dzika wal kharaj fi syakki was sukhut. Dan Allah menjadikan kesumpekan ya, wal kharaj dan juga dosa ketika seseorang itu ragu dan tidak terima terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi rata-rata ketika orang diuji susah, itu sik lulus. Ya. Diuji dengan bala itu sik iso lulus. Tapi kadang ketika diuji dengan nikmat itu agak sing gak lulus. Ya. Makanya ketika kita dapat nikmat itu kita minta sama Allah jangan jadikan nikmat ini sebagai
sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya pengen tahu gimana ya. Kalau kita jauh dari Allah, gak tahu menjalankan ketaatan, mon dibuka rezeki ini. Ya. Orang tahu menjalankan kewajiban, kok dikelah nyerah, hati-hati. Ya. Jangan-jangan Allah itu istidroj, ya, dikasih nikmat yang banyak, akhirnya tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lift waradi anillah waradi biqadaihi famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu wa bima la tashtahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw shiddatin aw faqatin. Alai ayardhola ini ya. Jadi gini pengertiannya. Ini dikasih garis bawah ya. Jadi notulennya di situ. Maksudnya ridho kepada Allah itu maksudnya apa ya? Jadi ridho kepada Allah itu maksudnya apa? Yaitu yang pertama ridho neriman ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu. Meskipun kadang ketentuan dari Allah itu bertentangan dengan keinginannya, paham ya? Bertentangan dengan karepe dhek. Banyak kan? Ya, tuh kok ngini sih? Padahal aku wis ikhtiar ngini. Ya, ternyata hasilnya kok ngini. Ya. Aku wis padahal wis dengan trik yang seperti ini, strategi yang seperti ini. Tiba-tiba hasilnya gak ngini. Ya. Wis berartimu aku. Makanya kadang satu ungkapan itu apa sih Mas Yuri Gulif? Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, itu katanya benar tapi salah sebenarnya. Ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, itu kalau secara umum ya gak pakai ukuran agama yo masuk aja. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Yang penting pakai orang dalam ada hasilnya. Ya. Tapi kan berapa banyak yang usaha tapi hasilnya kan nggak bodoh. Ya. Jadi ikhtiar itu ya hasilnya yang menentukan Allah. Ya. Cuk dibanting aku gak bisa lihat tadi malian kok nangis gini. Ya yit yo opo gak iso yit gitu. Mau mimi pulang sih Ya, ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Berangkat ke Uma. Jadi seperti itu. Iya, sama Uma ya. Ayat saya ngaji. Ya, sama Uma gak apa-apa wis lek mau ke Abah sama Uma. Jadi kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ya, justru ujiannya di situlah ya. Wis ngingin tapi kok gak sesuai sih. Ya. Maka lek kepingin oleh ridhane Gusti Allah, ya kudu neriman ya. Ya Allah kula ridho ya. Apapun yang Kau berikan kepada kami, aku ridho. Kemudian, ini yang pertama ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wa bima la tashtahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin. Juga kadang ya tidak sesuai ya musibah itu menimpa dirinya dan juga hartanya ya kena musibah baik di dirinya ya atau hartanya ya aduh kok lorong ini sih ya kok iso sih kok lorong ini ya gak seneng aku ya gak boleh ya dia harus ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ada satu kisah seorang di dalam kitab karangan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu disebutkan bahwasanya ada pasangan suami istri ya, mungkin insya Allah pernah dengarin tapi kita ulangi lagi. Jadi pasangan suami istri ya, itu mereka belum punya anak ya, rumah tangga, istrinya ini kayak susah gitu ya, ditanya sama suaminya, loh apa orang kok susah? Gak apa-apa mas ya. Jadi istrinya solihah, sing lanang juga soleh. Ya.
apa sih sampean kok susah? Enggak apa-apa. Ya. Akhirnya beberapa hari kemudian ya sing lanang iki ya kate berangkat apa istilahnya kate nang Tegal numpak jaran. Ya. Naik kuda ternyata moro jarane iku mberot. Ya. Jaran itu jingkat sehingga suami ini jatuh. Ya. Pipo sampai patah kakinya. Ya. Patah kakinya ketok toko bojone di depan rumah. Ya, apa kata istrinya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun Gusti ya ngono. Ya. Lah wong sing gak ngerti, lu kok seneng ya delok bojomu susah ya. Kata suaminya, "Loh, kenapa sampean bilang gitu?" Iki bojone Solihah ya, sing lanang ya soleh. Juga pada ahli ilmu juga. Jadi gak langsung marah ya. Lek gak gade ilmu. Ngene iki ya opo sih ya. Bojone tipu, suaminya jatuh malah ngucap alhamdulillah. Ya, seneng ah, cek iso rabi meneh ya. Gitu. Ya, kan seneng aja dijalan dowo kan ya pembahasannya ya. Tapi berhubung akhlak juga punya ilmu. Loh, Dik, sampean kok ngomong ngono ya. Seperti siapa punya alasan. Apa jawab istrinya? Setelah masuk ke rumah, kasih tau budal nang ini Tegal. Ya, kudu Tegal kota loh, Tegal maksudnya Tegal kebun ya, bertani. Ya, iya Mas, alhamdulillah ya. Aku iku wedi, dhewe dikai kehidupan kok ngene kok enak. Maksudnya kan opo aku wedi cocok iki dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai ilmu loh ya. Macam moro alu moro aku ya kok diuji dhewe ya. Wis beda wisan ya. Saling beda wisan ya. Wis alhamdulillah dikasih nikmat khairun lutfin wa afiyah wis alhamdulillah ya. Soalnya makomnya beda wisan ya. Iya Mas aku ku wedi ojo-ojo iki kok ade dicabut nikmati ya sing asali suami niku mang kate ada sedikit jengkel ya tapi berhubung podo ilmu alhamdulillah dek di bojo sing solihah ya akhirnya suaminya mau ndak mau gak bisa beraktivitas ya harus diperban gitu ya kok ternyata ya keesokan harinya ada panggilan jihad ya jadi Amir ini jadi khalifah yang ada di kota tersebut mewajibkan semua orang untuk berangkat jihad fisabilillah. Dicek satu-satu, istilahnya wajib militer ya. Semua orang punya anak laki-laki ya, suami berangkat perang. Dicek ketika sampai si suami tadi ini, loh apa? Ya, luka karena patah kaki ya wis, karena udzur ndak kena kewajiban perang jihad. Ya. Ya, kok ternyata dalam peperangan tersebut hampir rata-rata penduduk desa tersebut banyak yang gugur. Ya. Sedangkan si suami jadi selamat, boleh gak melok perang. Ya. Jadi ada hikmah di balik itu semua. Ya. Coba kalau misalnya orang itu gak ridho, ya, bos gak ridho aku ini. Ya, gak ridho dapat kayak gini nih. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ya. Jadi pun juga sama ya. Ketika misalnya kita itu menyambangi ya orang yang kasih musibah ya ada bacaan doanya ya misalnya kita ada seorang teman yang kesusahan dapat musibah ya baca tapi ojo ngarepe wonge ojo banter-banter ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila ya alhamdulillah yang telah menjaga diriku dari musibah yang kau timpakan kepadamu ya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila dan Allah mengutamakan aku ya dengan karunia yang sangat besar. Tapi ojo diboco banter-banter dengan arep ikut dikira ngapokno. Ya. Di bacaan ini mah ada dasarnya ya. Siapa yang baca doa tersebut maka dia tidak akan mendapatkan musibah seperti apa yang dialami orang tersebut. Ya. Jadi nggak sampai mendapatkan musibah yang sama. Ya, misal. Tapi ojo banter-banter ngomongnya ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalakabi wa fadlin ala katsirin mimman khalaqa tafdila ya. Kon ngapokno aku aja. Ya, jangan ya, tapi cukup dibaca dalam hati. Cobaan lagi ya, misalnya ketemu kancamu, waduh. Sumpah aku opo? Semari sepedaku hilang ya, dompetku hilang. Ya, dompetku hilang. Saiki gendaanku hilang. Misalnya ya.
Contoh, moco dalam hati kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala kami wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada doanya itu kalau cari di internet so ada ya. Jadi doa itu warid dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak mendapatkan balak musibah yang sama ya. Kemudian ya, jadi itu maksudnya ridho itu ya. Kadang tidak sesuai dengan musibah itu terjadi dalam diri dan harta kita. Au baliyatin au syiddatin au syaqqa au faqqa. Atau musibah itu juga ya kurang duit ya, dikasih kekurangan itu juga musibah, ujian itu ya. Ini justru yang paling sering ini. Ya. Jadi caranya apa? Lek kepengin ya gak tau kurang duit. Coba piye bedane carane iki. Ya. Delok koncone sing sambat kan duit, waca donga iku mah ya. Alhamdulillah di afwan wa yasini man khalaqa tahdila ya. Cek adikai kekurangan ya, maka kita minta cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu kuncinya apa? Salat subuh berjamaah ya. Orang yang salat subuh berjamaah istiqomah ya, itu insya Allah ya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala gak sampai kekurangan ya. Gak sampai kekurangan itu apa sih maksudnya ya? Ketika pas kita butuh ini pas ada ya, pas butuh ini pas ada, bukan berarti gak kekurangan itu balik tuku Fortuner Pajero, bukan itu ya. Maksudnya ndak sampai kekurangan, gak sampai ngutang, gak sampai njaluk-njaluk nang uang gitu loh ya. Jadi makanya ada di dalam salah satu hadis itu qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan ya, sungguh beruntung bejo temen wong sing Islam itu juga ridho ya, terus diparingi sama Allah Subhanahu wa taala wa ruziqa kafan, diparingi cukup sama Allah Subhanahu wa taala, dicukupi sembarang kali ya. Wong sugih belum tentu cukup ya kan, orang kaya itu belum tentu cukup. Kok iso ono wong sugih ya wis kekayaannya ratusan M tapi ya sik korupsi ya, banyak kan ya. Tapi di negara WKWK lain, bukan di Indonesia. Indonesia ini negaranya yang makmur, Indonesia ini ya. Negaranya makmur ya maksudnya ya. Negarane makmur. Wonge ya gak ngerti lah ya. Ya. Moga-moga ya diberikan pemimpin sing ya membawa kemaslahatan untuk ya umat semuanya ya, amin ya rabbal alamin ya. Makanya ketika kalau misalnya DKI susah, kekurangan, fa'alai ayyarudho, maka dia harus menumbuhkan rasa ridho di dalam hatinya. Kemudian lut wa bidzalika hilang tulisannya. Ayyarudho bidzalika wa yatiba nafsan wala yasqatu qada Allahi wala yajza'a wala yatabarrama fa inna Allah ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha' wa laysa lahu fi sultanihi munazi'un wa mu'aridun. Nah, jadi ya lek wis diuji dengan semua itu, maka ya kudu ridho, ikhlas, ridho. Terus yatibu nafsan itu apa sih? Membesarkan hatinya. Ini loh ya. Ndak merasa diuji ini, iki Gusti Allah iki gak seneng nang aku. Jangan, ndak boleh ya. Ya, ndak boleh ada sifat seperti itu. Ya. Maksudnya apa? Dia harus membesarkan hatinya. Contohnya seperti apa? Ketika diuji ini, ya Allah alhamdulillah ya. Berarti Gusti Allah sih ngereken aku. Mungkin ini jalanku diampuni dosa-dosaku. Kok misalnya aku gak diuji ini, ya kok aku paling bakalan kok gini. Jadi membesarkan hatinya dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaskhatu qada Allah wala yajza. Dia tidak marah ya, tidak murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wala yajza, dan juga tidak menentang. Ya kok drama-drama kan film, kenapa kau lakukan ini kepadaku ya? Apa salahku ya? Ya, itu kalimat salah itu ya. Kalimatnya tak bisa salah. Tuhan, apa salahku? Kon urip di dunia wis akeh salahe. Ojo takoni apa salahku. Koyo gak duwe salah ya. Iya. Jadi seperti itu. Wala yatabarrom. Yatabarrom itu apa? Ya. Enggak menggerutu. Ya, ngomel orang nerima. Ya. Aku padahal wis
wis taat, wis sholat kok ngene cek diuji ae. Ya. Ya berarti kan tidak terima, ya. Padahal yang bisa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kan kalau kita menggerutu seperti itu berarti kan kita ibarat wong sing njaluk balesan. Ya. Aku wis sholat wis ngene-ngene kok sik nguripku kok ngene. Yang menjadikan kita memberikan rezeki sehat kita bisa sholat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa memberikan rezeki kita bisa beraktivitas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kekuasaannya, ya. Dan tidak ada di dalam kekuasaannya itu munaziun wala mu'aridun. Munaziun orang yang nentang, orang yang protes, ya, mu'aridun, ya. Orang yang berselisih, ya, ditentang, gak bisa menentangnya. Karena itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya waliyahdzaril abdu walyahdhar al-'abdu 'inda dzalika min law walim wa kaif walima, ya. walima wa kaif wa kaifa wal ya'lama anna Allah ta'ala hakimun 'adilun fi jami'i af'alihi wa aqdiyatihi wa innahu la yaqdi li'abdihi al-mu'mini bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa wa yakunu lahu fihi khairun wa khiratun. Nah, ini ya. Terus ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wal yahdharil abdu inda dzalik. Kalau Allah itu ngasih musibah, ngasih ujian, terus memberikan sesuatu, menentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karep kita, keinginan kita, jangan kita mengucapkan tiga kalimat ini. Ya, apa itu? Ya, lau, andai kata, walima, opoo, terus kaifa, bagaimana, ya, contohnya apa, ya, diuji, ambil, ya, susah, terus andai-andai, tuh, kok misalnya aku ini lah gak bakalan kena ini, tak, kenapa? Karena kalimat-kalimat ini termasuk dari syaitan, ya, aduh, misalnya aku gak kerja ndek kene lah oleh ngene ta. Misalnya aku lak kerja ngene, ndak boleh ya. Jadi kalimat yang andai itu termasuk dari syaitan, ya. Kemudian walima, ya ini. Opo, ya. Kenapa engkau uji aku dengan ini, ya? Kenapa engkau melakukan ini padaku Tuhan? Ya, gak boleh ya. Itu termasuk dari syaitan, ya. Kemudian wa kaifa, bagaimana? Ya, bagaimana? Contoh misalnya seperti sekarang ini, ya. Contoh, ya. Kita punya paslon 1, 0, 2, 3. Terus, kenapa engkau menangkan ini, ya Rob? Ya. Ya, kenapa? Ya. Duh, andaikan kau menangkan yang ini, ya. Nanti bakalan gini, ya kita ini siapa? Ya. Jangan menjadikan seseorang, ya, makhluk itu sebagai penentu, ya, penentu bahagia atau tidaknya kehidupan dunia ini. Paham? Ya. Oh, kok dipimpin iki dunia iki bakalan gini. Ya. Itu berarti tauhidnya kurang mancep kayak gitu itu. Ya. Kenapa? Karena kalau wis belajar Al-Hikam, ya, iku wis ngerti wis sembarang kali itu Gusti Allah. Ya. Oh, tiba-tiba sing dimnano iki kene wis ikhtiar ngene. Berarti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya itu sudah ikhtiar milih, ya sudah. Itu tugas kita. Ya. Berarti kan kayak kau tadi gak masuk ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Berarti hasil orang dalam. Ya. Jadi hindari 3 kalimat ini ya. Lau, andaikan, walima, opoo, terus kaifa, bagaimana, ya, bagaimana ya, engkau berikan aku sakit ini, ya, harus hindari kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Kemudian hendaklah ketika seseorang hamba itu diuji,
tanamkan dalam hatinya, Allah Ta'ala hakimun adilun fi jami' af'alihi wa aqdiyati. Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui ya apa yang terbaik dan terburuk buat kita ya di dalam segala ya apa yang Allah lakukan dan dalam segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan satu ketentuan terhadap hambanya yang beriman dengan satu perkara, walaupun perkara itu tidak sesuai dengan keinginannya, ya, nggak cocok dengan nafsunya, kecuali ada kebaikan dan hikmah di dalamnya. Ya, ada kebaikan dan hikmah di dalamnya. Ya, contoh gampang ya. Yang sudah kita lakukan, sudah kita lalui, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, ada doa kita mungkin sing kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cik durung diijabahi. Ternyata sedikit-sedikit ada diijabahi. Berarti kan ada hikmah di balik itu semua, ya. Terlepas dari apapun yang sudah kita lakukan, kita lewati, ya. Oh, ternyata pernah gini, ya. Oh, jenis aku gini kok hasilnya ternyata bakalan seperti ini, ya. Oh, kenapa Allah enggak pasangkan aku dengan si fulan? Allah enggak pasangkan aku dengan ini. Ternyata ada hikmahnya, ya kan? Ya. Memang semua kehidupan kita itu tidak lepas dari segala sesuatu yang kita inginkan tapi ternyata enggak nyampe. Ya, tapi ada hikmah di balik itu semua. Ya, ternyata itu jadi pelajaran buat kita, ya. Ternyata hikmahnya nanti kita tahu setelah kita menjalaninya. Ya, makanya segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ujian apapun itu, kita sebenarnya cuma satu tok kok. Cuma disuruh melewatinya aja itu tok. Ya kan? Ya. Kapan sih? Kan kita cuma suruh melewati tok. Ya, selama hari itu kita masih bisa buka meripat. Ya, bisa ambat, bisa sehat, paling sehat. Berarti kan Allah masih ngasih kesempatan. Ya, pada setiap nafas kita tumbuhkan ya sifat ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sekarang ya, kalau kita sekarang melihat keadaan kita sekarang, alhamdulillah bisa sampai di sini, bisa sampai di mana apa yang kita inginkan. Ya, padahal dulu kita seperti ini, seperti gini, ngeliat masa lalu kita. Nanti kita pasti akan nangis dewi. Ternyata Allah itu kayak gini ngatur kehidupan saya. Ya, begitu indahnya skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak akan kita ngeluh. Ya, maka kita yang jalani. Oh ya Allah, Bismillah Gusti Allah. Ya, kulo ridho. Yang penting menyempurnakan ikhtiar. Ya. Ketika kita ikhtiar ya dan ternyata tidak sesuai dengan harapan, ikhtiar kita tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata harapan tidak sesuai tapi kita ridho, kita dapat pahala yang lebih besar. Mungkin Allah siapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Ya, makanya itu enaknya ya kita itu membaca kitab-kitab karangan para ulama, para salaf, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang di dalam hati kita itu ada semua jawabannya sebenarnya. Cuman tinggal kita mau atau tidak, itu tok sebenarnya. Ya, makanya ada ungkapan dalam seorang ulama kan. Jadi obat di akhir zaman ini, ya. Salah satu di antaranya kita banyak membaca sirah kalamnya orang-orang soleh. Ya, kitab apapun itu, ya. Membaca kitabnya orang-orang soleh. Di antaranya yang paling gampang sebenarnya kitab Nasihat Diniyah karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya. Atau juga misalnya ya Al-Quran, setelah Al-Quran Karim ya membaca Quran. Tapi kan Al-Quran kan kadang kita butuh tafsir yang lebih mendetail kan. Kalau kitab Nasihat Diniyah kan ya kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanya kalau segala sesuatu itu pakai ilmu itu ya lebih enteng, lebih gampang. Tapi lek ada ilmu, wah, sumpek akhirnya jadi nih, ya. Oh, kenapa ini terjadi, ya? Kenapa engkau lakukan seperti ini? Akan muncul seperti itu, ya. Makanya ringkasannya kayak gini tadi ya. Jadi hati-hati dengan tiga kalimat ini, ya. Seumpama, andai kata, kemudian walima, opo kenapa, dan kaifa, bagaimana, ya. Itu termasuk kalimat dari syaitan. Tuh andai kata aku biar ini ternyata ini ya. Kenapa itu sudah berlalu? Ya, maka kita fokus
pada diri kita hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab.